Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan kita nikmat berupa kesehatan, keselamatan, sehingga pada kesempatan kali ini saya membahas tentang otonomi daerah. Pembahasan yang ada di dalam penjelasan kali ini yang pertama yaitu otonomi daerah dalam konteks NKRI. Yang kedua, saya akan membahas tentang kedudukan dan peran pemerintahan pusat. Dan yang ketiga, yang terakhir, saya akan membahas tentang kedudukan dan peran pemerintahan daerah. Jadi, di materi ini ada setidaknya 3 kata kunci. Yang pertama yaitu otonomi daerah, yang kedua pemerintahan pusat, dan yang ketiga pemerintahan daerah. Langsung saja saya mulai penjelasan berkaitan dengan otonomi daerah dalam konteks NKRI. Di sini saya kasih pengantar terlebih dahulu. Ada sebuah gambar yang bertuliskan otonomi daerah dalam sebuah es degan seperti itu ya, yang diminum oleh orang yang nampaknya ini adalah penguasa. Kalau dari gambar ini sebenarnya semacam satir begitu ya, kritikan, atau mungkin juga ini merupakan potret otonomi daerah di Indonesia saat ini, di mana potensi daerah itu diserap hanya untuk memakmurkan raja-rajanya saja, keluar dari tujuan aslinya yaitu mensejahterakan masyarakat. Tapi ini cuma dari sisi negatif gitu ya, atau dari sisi yang belum baik. Pastinya otonomi daerah memiliki sisi yang baik. Ini hanya sekedar ilustrasi saja. Nah, di sini saya jelaskan bahwa otonomi daerah dalam kerangka NKRI merupakan suatu upaya yang diarahkan untuk mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat yang lebih berkeadilan dengan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang luas. Bisa kalian bayangkan apabila negara yang luasnya kurang lebih 5 juta kilometer persegi ini dipimpin oleh seorang presiden saja, tanpa adanya gubernur, tanpa adanya wali kota, bupati, kepala desa, sampai Pak RT. Bisa kalian bayangkan betapa susahnya untuk mengatur Indonesia yang begitu luas ini. Nah, salah satu tujuan adanya kebijakan otonomi daerah yaitu untuk mempermudah penanganan tentunya ya potensi-potensi yang ada di daerah, yang pada akhirnya mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat seperti itu. Oke ya, lanjut. Sini ada sebuah ilustrasi lagi. Ada sebuah gambar bertuliskan Pilkada 2020. Apa yang muncul dalam benak kalian setelah melihat gambar tersebut? Nah, pemilihan umum kepala daerah atau disingkat Pilkada yang berlangsung di wilayah NKRI merupakan contoh dari bentuk pelaksanaan otonomi daerah. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah yang dekat dengan masyarakat diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Nah, selain itu, pemerintahan daerah juga diharapkan mampu menjamin kesinambungan pemerintahan nasional atau pusat. Artinya, setelah dipecah menjadi pemerintahan daerah, jangan sampai pemerintahan daerah itu tidak menjaga hubungan dengan pemerintahan pusat. Tetap antara pemerintahan daerah dengan pemerintahan pusat maupun pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah harus saling berkoordinasi. Begitu ya. Inilah beberapa pengantar dan atau ilustrasi yang bisa saya sampaikan untuk mengawali materi otonomi daerah ini. Nah, selanjutnya setelah kita membahas tentang otonomi daerah mulai dari pengertian sampai prinsipnya, sekarang kita fokus ke pemerintahan pusat. Nah, di dalam pemerintahan pusat ini siapa sih penyelenggaranya? Yang pertama jelas ada presiden dan wakil presiden,
kemudian ada juga para menteri-menterinya, sama yang terakhir lembaga-lembaga negara. Nah, apa saja fungsi dari pemerintahan pusat dalam otonomi daerah? Setidaknya ada 3. Yang pertama, pemerintahan pusat harus melayani kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. Ini yang sulit ya, karena Indonesia ini sangat luas, tapi mau tidak mau ya pemerintahan kita harus bisa melayani kebutuhan masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Dan yang diberikan oleh pemerintahan kepada daerah atau seluruh masyarakat itu juga kualitasnya harus sama. Jangan sampai di wilayah bagian timur kualitasnya tidak baik, tetapi di wilayah bagian barat kualitasnya baik. Itu namanya diskriminasi. Yang kedua ada fungsi pengaturan, mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara. Ini contohnya yang membuat peraturan, membuat kebijakan. Yang terakhir, fungsi pemberdayaan. Pemerintahan pusat harus melakukan pemberdayaan masyarakat, atau pemerintah ini harus menjadi fasilitator dan motivator terhadap pemanfaatan sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di daerah. Inilah fungsi pemerintahan pusat dalam otonomi daerah. Yang selanjutnya masih berkaitan dengan pemerintahan pusat. Jadi, pemerintahan pusat itu memiliki kewenangan-kewenangan yang khusus hanya menjadi kewenangan pemerintahan pusat, tidak bisa dilimpahkan kepada pemerintahan daerah. Apa saja? Yang pertama, politik luar negeri. Ini daerah tidak memiliki kewenangan ini. Misalnya mengangkat pejabat diplomatik, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain. Ini pure murni menjadi urusan atau kewenangan pemerintahan pusat. Selanjutnya ada di bidang pertahanan, mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang. Ini juga menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Bisa kalian bayangkan, misalnya setiap daerah bisa membentuk angkatan bersenjata, ya bahaya ya. Oleh sebab itu, berkaitan dengan pertahanan itu tetap menjadi urusan pemerintahan pusat. Yang ketiga di bidang keamanan, misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional. Selanjutnya ada justisi, misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan. Ini juga menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Selanjutnya ada di bidang moneter, misalnya mencetak uang, menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter. Ini juga menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Selanjutnya ada fiskal. Fiskal ini berkaitan dengan penerimaan pendapatan negara yang berasal dari pajak. Itu juga menjadi urusan pemerintahan pusat. Begitu ya, misalnya menetapkan kebijakan fiskal dan lain-lain. Sini kok nggak keluar ya. Oke, yang terakhir agama. Nah, urusan agama ini juga menjadi urusan pemerintahan pusat. Misalnya menetapkan hari libur keagamaan, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan, itu menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Oke, nah kalau tadi pemerintahan pusat memiliki urusan yang tidak bisa ditangani oleh pemerintahan daerah, nah sekarang urusan-urusan apa saja yang bisa ditangani oleh pemerintahan daerah? Ini ada hak dan kewajibannya. Yang pertama saya menyampaikan hak dari pemerintahan daerah. Yang pertama, daerah itu bisa mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Yang kedua, daerah itu bisa memilih pimpinan daerah. Yang ketiga, daerah itu bisa mengelola aparatur daerah, kemudian mengelola kekayaan daerah, memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Tahu ya bedanya pajak sama retribusi? Kalau pajak itu nanti hasilnya kita rasakan tidak langsung ya. Kalau retribusi
manfaatnya bisa kita rasakan langsung, contohnya parkir gitu ya. Kalau pajak ya pajak kendaraan bermotor, nanti wujudnya berupa pembangunan jalan. Kemudian yang menjadi hak daerah mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lain yang berada di daerah. Misalnya di Malang ini kan banyak sekali pabrik tebu, misalnya di Kebun Agung, di Bulawang. Nah, daerah atau wilayah yang ketempatan pabrik tersebut pengelolaan sumber daya alam, maka akan menerima hasil dari pengelolaan tebu, bisa masuk ke kas desa setempat. Itu yang terjadi saat ini. Selanjutnya, apa kewajiban dari daerah? Yang pertama, melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kerukunan, dan keutuhan NKRI. Yang kedua, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengembangkan kehidupan yang demokratis, mewujudkan keadilan dan pemerataan, meningkatkan pelayanan dasar pendidikan, menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, mengembangkan sistem jaminan sosial, menyusun perencanaan dan tata ruang daerah, mengembangkan sumber daya produktif di daerah, lanjut melestarikan lingkungan hidup, mengelola administrasi kependudukan, melestarikan nilai sosial dan budaya, dan yang terakhir membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya. Ini bentuknya bisa peraturan daerah atau perda. Kalau di kota ada perwali gitu ya, di kabupaten ada perhub, peraturan bupati. Kalau di daerah tertentu ada pergub, peraturan gubernur. Nah, ini yang terakhir saya ingin menyampaikan informasi berkaitan dengan adanya daerah yang bersifat khusus dan adanya daerah yang bersifat istimewa di Indonesia. Apa saja daerah khusus dan daerah istimewanya? Nah, sebelumnya landasan hukumnya itu diatur dalam Pasal 18B ayat 1 UUD NRI 45. Bagaimana bunyinya? Bunyinya bahwa negara itu mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Nah, daerah khususnya ada DKI Jakarta dan Provinsi Papua. Daerah istimewanya ada daerah istimewa Aceh dan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini juga menjadi tugas kalian. Silahkan kalian cari tahu alasan mengapa kok DKI Jakarta dan Provinsi Papua dijadikan daerah khusus, kemudian mengapa Aceh dan Yogyakarta dijadikan daerah istimewa. Silahkan kalian cari alasannya, kemudian kalian tulis di buku kalian masing-masing, kalian foto dan kalian upload di dalam e-learning. Sehingga tugasnya ada dua ya. Yang pertama tadi mencari contoh dari asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembaruan. Yang kedua tugasnya mencari alasan mengapa kok Jakarta, Papua itu dikatakan daerah khusus, kemudian Aceh dan Yogyakarta itu dikatakan daerah istimewa. Cukup sekian materi, kita ucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan di bab keempat ini bisa bermanfaat, bisa memberikan informasi, pengetahuan kepada kalian semua. Pesan saya, tetap jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan dari pemerintah. Mari kita menjadi generasi muda yang sehat, yang kuat, dan yang nantinya bisa membangun negara kita ini dengan baik. Ya, semangat, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.